Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dua pertemuan terakhir ya sebelum kita menghadapi ujian akhir semester. Jadi di pertemuan kali ini saya akan memadatkan materi yang harusnya 2 pekan, saya padatkan menjadi 1 pekan ini saja gitu ya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aljabar bilangan kompleks dan argan diagram ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan jangan lupa untuk mencatat semua materi yang dianggap penting ya. Karena ini sangat penting sekali untuk kalian nanti dalam menghadapi ujian akhir semester. Baik, bilangan kompleks gitu ya. Kita perkenalan dulu dengan bilangan kompleks. Dan mungkin ini kalian belum pernah ketemu ya di bangku sekolah menengah, jadi ini mungkin merupakan hal yang baru bagi kalian. Jadi bilangan kompleks itu adalah gabungan dari bilangan nyata, real ya, bilangan real, dan bilangan imajiner. Nah, dinotasikan dengan Z. Z sama dengan X ditambah IY. Jadi I-nya itu adalah imajiner dan X-nya itu adalah real ya. Jadi di mana X adalah bilangan real dari Z dan Y adalah bilangan imajiner dari Z gitu. Jadi notasinya bentuk umumnya ini disebut dengan bentuk rektangular ya. Jadi bentuk rektangularnya adalah Z sama dengan X ditambah IY. Di beberapa buku bisa disebutkan A tambah IB atau BI gitu ya. Ada juga yang menyebutkan Z tambah X, Z sama dengan X tambah YI, itu sama saja. Ya, jadi jangan bingung gitu. Nah, kalau kita gambarkan, kita lihat hierarkinya ya, hierarki bilangan. Jadi ini adalah keluarga bilangan gitu ya. Di atasnya adalah himpunan bilangan kompleks, di mana bilangan kompleks itu terdiri dari himpunan bilangan real dan himpunan bilangan imajiner. Nah, kita kan selama ini belajar tentang himpunan bilangan real ya, di mana bilangan real ini ada irasional dan rasional, kemudian rasional ada anaknya lagi, bulat dan pecahan, kemudian bulat dibagi lagi jadi negatif dan cacah, dan cacah dibagi lagi menjadi 0 dan bilangan asli. Dan nanti di sini bilangan asli ada bilangan genap, ganjil, dan sebagainya ya. Jadi bilangan kompleks adalah raja dari hierarki bilangan ini gitu ya. Dan kita akan membahas tentang bilangan kompleks ini gitu. Jadi bilangan kompleks adalah gabungan dari bilangan nyata dan bilangan imajiner gitu. Nah, apa lambangnya bilangan imajiner? Jadi bilangan imajiner adalah bilangan yang merupakan akar kuadrat dari suatu bilangan negatif. Contohnya nih, akar negatif 5. Jadi kalau ada tanda minus di bawah akar berarti dia imajiner karena tidak ada nilainya ya. Jadi kita nggak tahu nih berapa bilangannya karena negatif itu kalau dikuadratkan hasilnya kan tetap positif. Sementara di sini negatif. Nah, ini nggak ada, makanya ini disebut dengan bilangan imajiner gitu. Jadi ada tanda negatif di bawah akar. Negatif akar 5, negatif akar 4, negatif akar 7, akar negatif 7, dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi muncullah definisi bahwa imajiner itu lambangnya I adalah akar negatif 1 gitu. Nah, misalnya saya punya sebuah bilangan imajiner, misalnya akar negatif 5. Nah, ini kita bisa pecah akar negatif 5 ini menjadi akar negatif 1 dikali akar 5 kan? Karena min 1 kali 5 negatif 5 gitu. Jadi ini bisa kita pecah si akar negatif 5 ini menjadi akar negatif 1 dikali akar 5. Nah, sama dengan kita lihat akar negatif 1 adalah I kan? Berarti ini I dikali akar 5. Nah, atau bisa juga, nah ini adalah bentuknya. Atau ada beberapa yang menulis juga jadi akar 5i, itu sama aja. Jadi bentuknya adalah ini gitu. Akar negatif 5 adalah akar 5i gitu ya. Dan seterusnya, misalnya saya punya akar negatif 9, kita pecah berarti akar negatif 1 dikali akar 9. Akar negatif 1 itu adalah I, akar 9 itu 3. Nah, maka akar negatif 9 adalah 3i atau I3. Gitu ya. Nah, jadi seterusnya kita akan memakai prinsip ini ya. Baik, itu sekilas tentang bilangan imajiner. Kemudian, kita ke yang berikutnya. Kita ke aljabar bilangan kompleks ya.
Nah, di sini saya punya aljabar bilangan kompleks. Jadi, aljabar bilangan kompleks itu dia meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya ya. Nah, di sini aljabar bilangan kompleks yang pertama adalah pola I pangkat N. Nah, ini harus kalian pahami juga. Perhatikan di sini ya. Di sini kan I kita sudah sepakati bahwa I adalah akar dari negatif 1 ya. Maka kalau I kuadrat, artinya kalau I kuadrat itu kan berarti I dikali I ya. Berarti akar negatif 1 dikali akar negatif 1. Berarti sama dengan negatif 1. Akarnya hilang kan ya. Ini kalau akar dikalikan akar dengan bilangan pokoknya sama berarti akarnya hilang. Ini nggak ada masalah ya. Jadi kalau I-nya adalah akar negatif 1, maka I kuadratnya adalah min 1, akarnya hilang. Kemudian, kalau I pangkat 3 artinya I kuadrat dikali I kan? Jadi, sudah I kuadrat dikali I lagi. Berarti kita sudah temukan I kuadrat ini adalah negatif 1, yang ini. Kemudian dikali I, ya udah, negatif 1 kali I adalah negatif I. Kemudian, I pangkat 4. I pangkat 4 adalah I pangkat 3 dikali I lagi. Sementara I pangkat 3 sudah kita cari adalah negatif I. Ini, negatif I. Kemudian dikali I lagi. Negatif I dikali I sama dengan negatif I kuadrat. Gitu ya. Jadi negatif I kuadrat. Negatif I kuadrat itu sama dengan 1. Karena I kali I kan negatif 1. Kemudian negatif 1 kali negatif positif 1. Gitu. Jadi, seperti ini ya. Nah, kemudian I pangkat 5. I pangkat 5 adalah I pangkat 4 dikali I, gitu kan. Jadi, I pangkat 4-nya 1 dikali I sama dengan 1. I pangkat 6. I pangkat 6 juga I pangkat 5 dikali I. I pangkat 5-nya I, kemudian dikali I lagi, jadi I kuadrat. I kuadratnya itu adalah akar negatif 1 dikali akar negatif 1, yaitu min 1. Dan seterusnya. I7, I pangkat 7, I pangkat 8. Nah, kalau kalian perhatikan, ini polanya berulang gitu. Jadi, dia akan berulang setiap 4 kali dengan pola I, ya, dengan pola I, negatif 1, min I, dan 1. Jadi, sudah sampai sini, dia berulang lagi ke awal. Terus setiap 4 kali gitu. Ya, jadi ini pola I pangkat N. Oke, baik. Kemudian, penjumlahan dan pengurangannya nanti kita akan lebih perdalam dengan contoh soal, kesamaannya juga, perkalian juga, pembagian juga akan kita perdalam dalam contoh soal ya. Nah, paling ini konjugasi. Konjugasi itu adalah sekawan. Jadi kalau misalnya Z-nya sama dengan X tambah Y, maka konjugat dari Z adalah X min IY. Jadi kalau ininya plus, ininya min jadi plus. Maka Z dikali Z konjugat ya, sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini dari mana? Nanti kita akan cari tahu ya. Jadi tinggal dikali ini, nanti pasti hasilnya ini, X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, baik, untuk lebih jelas kita langsung aja ke contoh soal ya, biar nggak bingung. Nah, di sini saya punya 2 contoh soal. Yang pertama ada Z1 sama dengan 12 dikurang akar min 1 ditambah 6. Nah, ini bentuknya sebenarnya belum sederhana, jadi kita harus rubah dulu. Kita operasikan real dengan real, imajiner dengan imajiner, gitu ya. Di sini berarti ada 12 ditambah 6, berarti jadi 18. Dikurang akar min 1 adalah I, jadi langsung aja, gitu. Jadi si akar min 1-nya kita rubah jadi I, gitu. Jadi Z1 kita dapat adalah 18 min I. Kemudian Z2. Z2 adalah minus 2 ditambah akar minus 9 ditambah 5 dikurang akar negatif 49. Negatif 2 ditambah, nah ini kita pecah ya. Jadi ini adalah akar 9 dikali akar negatif 1. Akar 9-nya itu adalah 3 kan? Kemudian akar negatif 1-nya adalah I. Jadi akar negatif 9 adalah 3I. Oke. Ditambah 5, ini juga 49 itu 7. Oh, karena negatif ya udah 7i, gitu aja gampangnya.
Kemudian kita operasikan real dengan real, imajiner dengan imajiner. Negatif 2 tambah 5, 3. 3 dikurangi 7, minus 4. Nah, ini bebas ya, kalian mau nulisnya 3 min 4i atau 3 min i4 sama aja. Karena ini perkalian sebenarnya, 4i dengan i4 sama aja. Nah, kita sudah dapat Z1 dan Z2-nya, kita langsung ke soal. Kita tentukan dulu, kita cari Z1 ditambah Z2. Berarti 18 min i ditambah 3 min 4i. Ya udah, kalau udah kayak gini kalian hanya operasikan real dengan real, imajiner dengan imajiner gitu ya, sama kayak gini yang atas. Jadi 18 ditambah 3. 18 ditambah 3 adalah 21. Kemudian min i dikurang 4i, min 5i gitu ya. Atau bisa juga 21 dikurang i 5 sama aja ya. Jadi ini hasilnya gampang ya. Jadi hanya menjumlahkan real dengan real, imajiner dengan imajiner. Kemudian yang kedua pengurangannya. Z1 dikurangi Z2. Berarti 18 min i dikurang Z2-nya 3 min 4i. 18 kurang 3, 15. Min i dikurangi min 4i. Berarti min i ditambah 4. Min 1 tambah 4 plus 3 ya. Plus 3i. Jadi 15 ditambah 3i atau 15 ditambah i3 sama saja. Udah ya. Kita langsung ke C. Z1 dikali, ini perkaliannya, Z1 dikali Z2. Berarti 18 min i dikali 3 min 4i. Nah, ini gampang aja, kalian tinggal mengalihkan lumba-lumba mungkin ya, atau ada yang bilang lumba-lumba atau pelangi sama saja. 18 kali 3, 54 gitu. 18 min 4i, min 72i. Min i kali 3, min 3i. Min kali min plus ya, 4i kuadrat. Nah, sama dengan 54 min 72i kurangi 3i, min 75i. Kemudian 4i kuadrat, perhatikan nih, ada i kuadrat. I kuadrat itu kan akar min 1 dikali akar min 1 ya. Tadi kan sudah kita cari i kuadrat itu akar min 1 kali akar min 1, berarti min 1. Jadi i kuadrat adalah min 1. Min 1 dikali 4 berarti min 4 gitu. Hati-hati di sini ya. Oke. Berarti real dengan real, 54 kurang 4, 50 dikurangi 75i. Nah, ini perkaliannya kita dapat seperti ini. Next, kita ke pembagiannya. Pembagiannya Z1 dibagi Z2. Berarti 18 min i per 3 min 4i. Gitu ya. Berarti nah, ini tuh sebenarnya kan itu adalah akar ya. Kalau ada akar berarti kita harus kalikan dengan sekawannya. Berarti sekawannya adalah dikali 3 plus 4i per 3 plus 4i. Jadi ini belum rasional, harus kita rasionalkan dengan mengalihkan sekawan. Baik, langsung saja. Ini juga sama kayak perkalian atas dengan atas, bawah dengan bawah. Berarti 18 kali 3, 54. Kemudian 18 kali 4i, 72i. Min i kali 3, min 3i. Min i kali 4i, min 4i kuadrat. Itu ya. Kemudian yang bawahnya, per, ini sudah sama, hanya beda tanda, berarti tinggal depan kali depan, 3 kali 3, 9, tanda dengan tanda, jadi min, 4 kali 4, 16, i kuadrat. Gitu ya, kalau ini kalian nggak usah bingung karena angkanya sama, hanya beda tanda, kalian tinggal kalikan depan-depan, tengah-tengah, belakang-belakang gitu ya, jadi nggak usah pakai pelangi gitu, nggak usah.
Oke, kita selesaikan. Berarti ini 54. 72 dikurangi 3 berarti plus 69i. Dikurangi, ingat tadi i kuadrat adalah negatif 1 ya. Negatif 1 dikali negatif 4, positif 4, plus 4. Per 9 dikurangi, ini juga i kuadrat adalah negatif 1 kali negatif 16, jadi plus 16. Oke. 54 tambah 4, berarti 58 ditambah 69i per 25. Oke, selesai. Jadi dia hasilnya tetap ya. Dia hasilnya tetap bilangan kompleks. Ada imajinernya gitu. Semuanya ada imajinernya. Baik, terakhir. Yang E-nya. Conjugate Z1. Ini ada tanda ini berarti conjugate ya. Artinya sekawan dari Z1. Conjugate Z1 dan conjugate Z2. Baik. Conjugate-nya ya gampang. Kalau conjugate dari Z1 kan tadi Z1-nya adalah 18 min I, berarti conjugate-nya adalah 18 plus I gitu. Kemudian conjugate Z2 adalah pakai tanda ini ya, garis di atas. Berarti jadi 3 plus 4I. Ya gitu ya, mudah. Nah, baik, ini untuk contoh dari aljabar bilangan kompleks. Kita contoh ke nomor 2. Tentukan akar-akar persamaan dari bilangan kuadrat ini. Oke, persamaan kuadrat nih. Nomor 2, x kuadrat min 4x plus 8 sama dengan 0. Nah, kalau persamaan kuadrat kan sebenarnya kita bisa cari dengan pemfaktoran rumus ABC atau dengan kuadrat sempurna ya. Sementara ini tidak bisa difaktorkan, maka kita pakai rumus ABC gitu. Rumus ABC, kita tentukan dulu mana A, mana B, mana C. A-nya 1, B-nya negatif 4, C-nya 8. Kita cari akar-akarnya dengan rumus ABC. Min B ditambah plus minus ya. Akar B kuadrat min 4AC per 2A. Gitu. Berarti min B-nya min kali min 4 adalah 4 plus minus B kuadrat berarti min 4 kuadrat ya, 16. Min 4, A-nya 1, C-nya 8, per 2A. Berarti 4 plus minus 16 dikurangi 32, negatif 16 ya. Per 2. Nah, ini pasti muncul nih bilangan imajiner, ada akar negatif 16 nih. Berarti di sini 4 positif negatif, akar 16, 4 gitu ya. Tambahin aja I belakangnya, karena dia imajiner gitu ya, nggak usah bingung-bingung. Per 2. Kita pecah, 4 dibagi 2, 2 positif negatif, 2I. Nah, gitu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa X1-nya adalah 2 plus 2I, dan X2-nya adalah 2 min 2I. Nah, gitu. Saya rasa mudah ya aljabar bilangan kompleks, semoga bisa dipahami. Kita lanjut diagram argannya di video berikutnya. Terima kasih.